Hai, welcome back to channel Artificial and Facts. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai diagram pohon dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa definisi dari diagram pohon. Jadi, diagram pohon merupakan grafik yang berguna untuk menyusun perhitungan yang berlangsung pada beberapa tahapan. Masing-masing bagian dalam pohon tersebut adalah satu tingkatan dari masalah. Cabang-cabang dari diagram pohon diberi bobot menurut probabilitasnya. Diagram pohon ini juga dapat disebut dengan diagram hierarki atau hierarchy diagram, dan yang kedua, diagram sistematik atau systematic diagram. Nah, diagram pohon ini juga memiliki kegunaan loh. Mari kita cari tahu bersama apa kegunaan dari diagram pohon. Yang pertama, diagram pohon dapat membantu untuk menemukan akar dari permasalahan. Yang kedua, menjadi curah pendapat atau brainstorming untuk mendapatkan sebuah solusi. Yang ketiga, dapat dengan mudah menjelaskan langkah-langkah atau perincian kepada orang lain. Kegunaan yang keempat yaitu dapat mengidentifikasikan ruang lingkup dari sebuah proyek. Yang kelima, dapat menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, untuk menganalisa suatu proses pekerjaan secara terperinci. Selanjutnya, kita masuk pada tahap cara membuat diagram pohon. Gimana sih cara membuat diagram pohon itu? Jadi, langkah yang pertama untuk membuat diagram pohon yaitu tuliskan topik yang ingin dibahas. Contohnya, seperti permasalahan yang ingin diselesaikan, proyek yang direncanakan, ataupun nama proses yang ingin dianalisa. Yang kedua, kembangkan topik tersebut dengan menanyakan pertanyaan selanjutnya seperti apa penyebab masalah ini terjadi? Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek ini? Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan lain sebagainya. Gunakan pertanyaan apa dan mengapa. Cara ketiga, gunakan cara curah pendapat atau brainstorming untuk mengembangkan semua kemungkinan pertanyaan dan jawabannya hingga menemukan solusi ataupun akar dari permasalahannya. Dan yang terakhir, dengan melakukan pemeriksaan ulang diagram pohon tersebut, apakah semua yang tertulis diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang bersangkutan dan apakah cukup untuk menemukan akar permasalahannya. Selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui penjelasan serta langkah-langkahnya, kita masuk pada contoh diagram pohon. Nah, berikut ini adalah contoh dari diagram yang horizontal yang sering atau biasa kita lihat, yaitu di sini terdapat suatu masalah yang dimana masalah tersebut dapat muncul karena suatu penyebab beserta akar masalahnya dan bagaimana cara atau tindakan kita yang harus kita lakukan selanjutnya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu SPSS dan apa kepanjangan dari SPSS. Jadi, pada awalnya, kepanjangan SPSS adalah Statistical Package for the Social Science, di mana pada waktu itu SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Product and Service Solution. SPSS juga dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris atau case dan kolom atau variables. Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus.
SPSS juga merupakan sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. Setelah mengetahui apa itu SPSS, tentunya kita harus tahu juga dong, apa sih manfaat SPSS? Fungsi atau manfaat yang pertama yaitu ada data editor. Data editor merupakan jendela untuk pengolahan data. Yang kedua ada viewer. Viewer dapat mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi lain. Yang ketiga ada multidimensional pivot table. Jadi, hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot table ini. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan basis, kolom, serta layer. Dan berikutnya ada high resolution graphic, di mana high resolution graphic ini akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Berikutnya ada database access, yang dimana pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakan. Kelima ada data transformation. Transformasi data akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Selanjutnya ada electronic distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik dengan menggunakan sebuah tombol pengiriman data email atau melakukan ekspor table dan grafik ke mode HTML. Berikutnya ada online help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian interface dengan database relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. Selain itu, terdapat juga analisis distribusi yang dimana fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user. Dan ada pun multiple savvy, yang dimana SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir ada mapping. Mapping ini merupakan visualisasi data yang dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif, misalnya dengan menggunakan tipe bar. Nah, setelah kita sudah mengetahui banyak manfaat dari SPSS, kita masuk pada tahap inti, yaitu penggunaan metode ke SPSS. Before that, let me show you sumber data yang kita gunakan pada materi ini. So, here's the first step, yaitu kita masuk ke Google. Setelah itu, berhubung saya mengambil data dari BPS, maka di sini saya searching Badan Pusat Statistik. Kemudian ketika sudah dapat, kita dapat mengklik Badan Pusat Statistik dan masuk pada menu awal BPS. Dan ini dia tampilan awalnya. Lalu saya mengambil kategori acak, yaitu kategori gender. Setelah diklik, ini dapat dilihat data-data yang muncul. Kemudian setelah melihat beberapa data yang ada di sini, saya memilih data nomor ke-45 mengenai presentase penduduk menurut provinsi dan jenis kelamin. Setelah diklik, kebetulan data yang saya dapat yaitu 2016-2018. Dan di sini langsung terlihat format atau data yang diambil. Kemudian di sini saya klik Excel dan di sini langsung terlihat sedang memproses filenya. Lalu ketika filenya sudah berhasil,
Di sini otomatis langsung keluar data-data yang kita pilih tadi. Nah, ketika sudah terlihat datanya, sebagai informasi, data yang kita gunakan ini dari 3 tahun ke belakang. Dan berdasarkan data yang diambil, yaitu ada 2 gender pastinya, laki-laki dan perempuan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, seperti yang kita lihat pada layar. Dan karena kita harus memindahkan data-datanya, tentunya hal yang kita lakukan itu yaitu dengan memblok atau mengcopy data-data ini agar bisa di-paste ke dalam halaman SPSS. Langkah selanjutnya kita masuk pada penerapan metode ke dalam SPSS. Step selanjutnya kita masuk pada laman SPSS dan karena kita sudah berhasil mengcopy data sebelumnya, sekarang kita klik Paste with Variable Names dan di sini dapat kita lihat data-data yang ada, yaitu ada gender dan catatan atau data dari tahun ke tahun. Setelah itu, ini adalah bagaimana kita dapat menemukan diagramnya dengan mengklik Analyze. Lanjut, kita klik yang Classify dan di sini kita memilih yang Tree untuk mendapatkan hasil diagram pohonnya. Setelah klik yang Tree, dapat terlihat di sini server dengan otomatis sedang memproses datanya. Lalu ketika sudah dapat di-scan datanya, ini langkah selanjutnya yaitu mengenai dependent dan independent, yaitu cara memasukkan variabel dengan cara mengklik tanda-tanda panah yang ada, lalu memasukkan variabel-variabel tersebut dengan teliti. Ketika kita sudah mengklik satu persatu dan memasukkan variabel-variabel tersebut, kita dapat dengan mudah mengklik tanda OK pada bagian bawah tabel. Ketika sudah diklik OK, maka hasil dari scan data tersebut bisa keluar seperti ini. Dapat kita dilihat di sini adalah hasil summary-nya dan klasifikasi dari pohonnya. Dan ini adalah details dari model summary-nya, di mana terdapat growing method, ada dependent variable and independent variable, beserta result lainnya. Dan inilah hasil data diagram pohon yang saya dapat berdasarkan sumber yang terpercaya. Dan sebagai informasi, data yang keluar ini adalah menjadi dasar dari diagram pohon. Dikarenakan data yang saya ambil seperti pada gambar, jadi mendapatkan hasil yang seperti ini. Namun, jika data yang dihasilkan lebih banyak, maka akan menghasilkan hasil atau diagram pohon yang bercabang. Kesimpulannya adalah hasil yang didapat tergantung oleh sumber data yang kita gunakan. And just for a reminder, tree diagram bukan hanya untuk memecahkan satu konsep saja, tetapi bisa juga memecahkan banyak konsep, seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas, atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke dalam sub-sub komponen atau tingkat yang lebih rendah dan rinci. Sekian dari pembahasan saya mengenai diagram pohon dengan menggunakan SPSS. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. And don't forget to subscribe this channel and like the videos. Thank you. Bye-bye.